Kemudian apakah Bapak ini sudah mensosialisasikan rencana kerja yang sudah dibuat pada Bapak karya sebelumnya? Kalau dibuat sudah dirapikan dalam bentuk file, cuma sosialisasinya belum Bu, karena jaraknya terlalu dekat. Ditambah lagi kita 3 hari turut-turut nih Bu ya, ada hari guru segala macam. Langsung kami masih dalam skema lanjutan sekolah PK, kami daring terus. Memang belum sempat Bu. Tapi yang untuk program pribadi Bu saya udah buat gitu. Kalau untuk sekolah ya? Ya, kalau untuk program sekolah hanya satu saya buat, karena yang relevan saya cuma itu. Kalau untuk program pribadi ini ada 4. Kemudian yang program pribadi ini sudah disampaikan. Kemudian ke siapa? Ya. Yang program pribadi sudah dibuat, sudah disampaikan kepala sekolah atau tempat yang lain? Karena ini saya diminta Pak Saipudin sama Pak Elman Hidayat sama-sama nanti. Jadi belum bisa. Jadi program Pak Saipudin, program Pak Elman dengan program saya nanti digabung menjadi satu dulu gitu. Nanti kalau udah sempat ketemu Pak Pur baru kita omongkan sama-sama. Jadi belum bisa, tidak bisa sendiri-sendiri ini Bu. Berarti belum disampaikan. Belum disampaikan. Ini ya, warga sekolah atau warga sekolah ya? Jurusan saya yang udah tahu, baru jurusan. Nah, kalau memang jurusan, bagaimana respon dari teman-teman yang ada di jurusan? Sangat mendukung Bu, karena memang program ini pada dasarnya adalah individu tapi untuk jurusan. Ya, individu untuk jurusan. Dan dampaknya nanti akan diajarkan ke siswa seluruh program pribadi ini. Kalau untuk program yang sekolah, ini memang judulnya sekolah, tapi pada akhirnya pun sempit lagi untuk jurusan juga, Bu. Karena kami harus mencari kurang lebih 50 tempat magang Bu, untuk jurusan saya. Karena dengan menerima 3 kelas tahun ini, nah itu jadi program saya. Karena selama ini kan Bu, yang magang tuh hanya 2 kelas, kita sekitar 16 perusahaan cukup. Ini karena nanti 3 kelas, otomatis antara 40 sampai 50 perusahaan sekalbar harus dicari. Nah itu jadi program ini saya. Program apa? Program yang berdampak kepada sekolah saya. Gitu. Ini bukan lagi pribadi, ini udah bawa nama jurusan nih. Gitu. Kemudian ada masukan dari teman-teman satu jurusan Bapak mensosialisasikan program pribadi? Ada Bu, masukannya lebih ke teknis, kepada bagaimana caranya program itu gitu. Kalau untuk judul programnya Bu, mereka setuju. Gitu. Kalau Bapak berikan program-program Bapak ini, apakah bisa kemungkinannya ya program-program Bapak ini masuk ke program sekolah? Bisa. Kalau program secara keseluruhan mungkin maaf tidak bisa Bu. Gitu. Tapi kalau konteksnya jurusan, karena kita masing-masing punya jurusan Bu ya di sini siswanya kan, ini bisa. Nah, kalaupun ini jadi program sekolah, tentu jadi program sekolah, terutama yang program yang satu aja Bu saya buat. Karena ini nanti akan terlapor ke Ketua Prakrim Pak Agus nanti. Nah, itu. Ini berkenaan, kita lanjutkan lagi berkenaan dengan proses belajar ya Pak ya. Iya. Berdasarkan pengalaman Bapak, apa yang penting yang Bapak dapatkan dari proses pendampingan yang selama ini, pendampingan yang saya lakukan dalam proses untuk mengajar Bu ya, berdampak dari pembelajaran. Apakah peran maksudnya manfaat berdasarkan pengalaman pendampingan ini Bapak? Iya. Apakah penting sekali atau bagaimana? Pendampingan ini sih berdampak kepada apa Bu ya, cara mengajar Bu ya. Pasti cara mengajar pasti dengan semakin sering didampingi berarti mengubah pola mengajar saya. Ya, pola mengajar saya terutama dalam dalam komunikasi lah Bu ya, itu yang paling terasa berubah. Yang kedua pastinya Ki Hajar Dewantara udah tertanam terus nih Bu di kepala kita para guru dengan dua itu yang paling terasa, pola mengajar, pola komunikasi dengan siswa, nah itu yang paling terasa. Kemudian mungkin apa yang perlu diperbaiki untuk ini apa ya, proses pendampingan ke mungkin batch selanjutnya, untuk CGP selanjutnya ya, menurut Bapak? Kalau untuk saya Bu, kalau bisa yang angkatan ke depan ini seperti ini. Mereka kan sekarang tuh pendamping semuanya main daring. Nah, sedangkan angkatan saya 4 ini benar-benar saya ketemu gitu dengan ibu. Kenapa tidak dibalikkan seperti itu? Nah, langsung Bu kita lokakarya selalu bertemu dimanapun tempatnya, tidak masalah. Nah, sedangkan ke depan ini semua kegiatan itu semuanya daring. Jadi gregetnya kurang gitu. Nah, saya berharap ibu
ini adik-adik tingkat saya yang di CGP ini bisa merasakan angkatan seperti saya gitu, masukan saya. Angkatan 4 Iya, ya. ketemu langsung semuanya, tidak ada lagi yang daring-daring gitu. Kalau bisa daring dengan instruktur aja Bu, ya kan? Iya. Nah, dengan PP saya ketemu, dengan PP yang lain saya ketemu, dengan sesama CGP saya ketemu. Kalau bisa instruktur aja lah yang daring gitu. Terima kasih Pak sarannya. Kemudian berkenaan dengan belajar mandiri dan kelanjutan bersama komunitas praktisi ya Pak ya. Iya. Apa hal yang ingin Bapak pelajari bersama komunitas praktisi setelah program pendidikan penggerak angkatan 4 ini selesai? Yang ingin saya pelajari adalah bagaimana komunitas praktisi ini yang pertama jalan, yang kedua tidak bubar, yang ketiga lebih apa ya, lebih inovatif dan kreatif nih. Jadi jangan hanya sekedar nama aja. Yang ini yang memang tantangan terbesar saya, ini kesulitan, tantangan juga ini komunitas praktisi. Karena memang menghidupkan ini, saya tidak berani bilang ini mudah gitu, sulit sekali. Apalagi di sekolah saya gitu, dengan sekolah sebesar ini gitu. Tantangan saya bagaimana barang ini jangan hanya nama aja sih, terutama sih itu sih. Kemudian apa yang membuat ini ya tadi Bapak tadi apa ya Pak ya? Apa yang membuat hal-hal tersebut tadi esensial perlu dipelajari di komunitas tadi? Di komunitas itu karena esensinya di sini adalah bagaimanapun yang namanya kita guru semuanya itu kan untuk siswa Bu. Jadi bukan untuk gurunya gitu. Kalaupun ini untuk gurunya pada akhirnya juga ke siswa. Nah itu yang buat hal ini menjadi esensi. Karena bagaimanapun keluaran dari dunia pendidikan ini kan siswa Bu ya. Keluarannya itu siswa. Sedangkan kita di fasilitator, pengajarnya gitu. Nah itu yang buat ini esensi. Yang kedua, skupnya kami lebih sempit SMK. Jadi esensinya besar sekali, terutama dalam hal kompetensi dan pengetahuan. Itu dia. Kalau menurut saya seperti itu sih. Program-program mungkin dari komunitas praktisi yang sudah ada apa? Program-program komunitas praktisi yang udah ada, contohnya yang hari ini Bu. Hari ini yang digagas sama Pak Saifuddin, karena Pak Saifuddin ketua komunitas praktisinya dengan kita ya, kegiatan hari ini tukar kado untuk sesama guru karena di hari guru. Berikutnya ada lomba apa ya di sini, lomba karaoke Bu. Lomba karaoke itu seingat saya, lomba memasak untuk ibu-ibu jurusan. Nah itu semuanya karena komunitas praktisi Bu. Kalau Pak selanjutnya Iya. oke ini Iya. semoga sukses selalu Pak ya. Iya.